Oke, coba saya coret-coret di sini. Tentang bangun dua dimensi atau yang biasa kita sebut sebagai bangun datar. Bangun datar yang pertama itu adalah yang paling gampang, persegi. Persegi itu ciri khasnya adalah punya panjang dan lebar yang sama. Di antara panjang dan lebar itu sama. Rumus luasnya itu sama dengan apa? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. S kali S atau S kuadrat. Kelilingnya sama dengan Hmm. Panjang kali lebar. keliling. Keliling itu adalah panjang ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Berarti Keliling. Berarti sisi sisi atau S tambah ini sisi. ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. S tambah S tambah S tambah S sama dengan 4 S atau 4 dikali sisi. Itu untuk persegi. Yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang berarti ada salah satu bagian yang lebih panjang. Ini lebar, ini panjangnya. Luasnya berarti apa luasnya? Dari persegi panjang? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Kelilingnya, kelilingnya berarti ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Panjang kali lebar. Kali panjang kali lebar. Tambah. Bukan. Ini Astagfirullahaladzim. kan panjang. Ini Ya. pun yang di bawah juga panjang. Ini adalah lebar, maka yang di sini pun juga lebar. Jadi kelilingnya adalah panjang, ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Panjang, ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Berarti, oh, Nah, berarti singkatnya. kemudian kita jumlahkan yang satu suku atau yang sejenis. Panjang kita jumlahkan dengan panjang. Jadinya adalah dua panjang. Kemudian lebar kita jumlahkan dengan lebar. Jadinya adalah dua lebar. Nah, perhatikan yang di sini. Ini 2P ditambah 2L atau dua panjang ditambah dua lebar. Sama-sama memuat dua di sini. Maka dua bisa kita faktorkan menjadi P plus L seperti ini. Jadi rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Kira-kira begitu. Berarti kalau kalian itu ditambah-tambah semua ya, Kak? Simpelnya. Ditambah-tambah semua. Sisinya itu ditambah-tambah semua. Udah? Udah, lanjut, Kak. Yang ketiga itu adalah jajar genjang. Jajar genjang itu seperti ini.
kayak apa ini? Kayak tempe ya. Iya. Luasnya adalah, nah luas itu berarti di sini ada tinggi yang tegak lurus dengan alas. Alas itu yang bagian bawah ini. Ini alas namanya. Kalau kita misalkan, oke, kalau kita misalkan ini panjang alasnya ini sebagai P, kemudian kita misalkan tingginya ini sebagai T, maka luas dari jajar genjang ini adalah panjang dikali T. Panjang Pan- dikali T. Tinggi Panjang kali itu tinggi. adalah yang tegak lurus dengan bagian alas ya. Hmm. Oh, bukan alas kali tinggi. Benar, alas kali tinggi. Alasnya itu P. P ini adalah alas. Bagian bawah ini kan alas. Dikali tinggi. Nah, tingginya itu adalah yang tegak lurus dengan alas. Jadi ini atau alas kali tinggi. Sama aja. Ya, kita misalkan aja alas ya, karena alas itu kan pakai huruf A. Jadi kita ganti aja dengan A di sini. Jadi A dikali T. Alas kali tinggi. Itu jajar genjang. Nah, berarti untuk kelilingnya adalah berapa kelilingnya? Berarti panjang kali alas kali tinggi. Keliling berarti yang dihitung adalah yang bagian pinggir-pinggirnya. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Kalau yang di sini A, di sini pun juga A, Atap. ya. Kalau yang di sini misalkan L atau lebar, atau kita misalkan B lah, maka yang di sini juga B. Nah, berarti kelilingnya adalah A ditambah B ditambah A ditambah B. Mirip dengan persegi panjang yang tadi. A ditambah B ditambah A ditambah B. A tambah A itu 2A, B tambah B itu 2B. Duanya bisa kita keluarkan menjadi A ditambah B. Yang perlu dicermati itu adalah A, kalau di sini A, bagian yang berlawanan atau berhadapan itu juga A di sini. Kalau yang di sini B, maka yang berhadapan di sini pun juga B. Itu mesti sama ukurannya. Jadi gambar paling jelasnya tuh seperti ini. Yang di sini itu pasti sama dengan yang di sini. Dan yang di sini itu pasti sama dengan yang di sini. Pasti. Kira-kira gitu ya. Untuk jajar genjang. Kak, B Ya, itu panjang atau lebar? itu nggak masalah. Ini hanya penyebutan simbol aja. Oh, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Panjang atau lebarnya nggak ngaruh. Itu hanya penyebutan simbol aja. Bisa kamu anggap sebagai panjang, bisa kamu anggap sebagai lebar, bebas, nggak masalah. Tidak ada pengaruh apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah Tupat. belah ketupat. Belah ketupat ini kalau lebaran ya, bikin ketupat, gambar dua dimensinya itu kurang lebih kayak wajik gini. Nah, belah ketupat itu semua sisinya itu sama. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, dan sama dengan ini. Semuanya sama. Gimana rumus luasnya? Nah, rumus luas dari belah ketupat itu adalah
Di sini ada diagonal. Ini kita misalkan sebagai diagonal yang pertama atau diagonal D1. Kemudian ada di sini diagonal yang kedua. Kita misalkan D2. Maka luasnya, rumusnya itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2, kita bagi dengan 2. Ingat, diagonal itu adalah yang menghubungkan masing-masing titiknya. Titik sudut ke sini. Titik sini ke sini. Ini diagonal pertama. Kemudian yang atas ke bawah, diagonal yang kedua. Atau bebas. Atau yang atas ke bawah, diagonal pertama. Yang kiri ke kanan, diagonal yang kedua. Bebas, sama aja. Maka rumusnya adalah diagonal pertama dikali diagonal kedua, kemudian dibagi 2. Nah, kalau kelilingnya ini gampang. Karena dia punya sisi yang sama. Anggaplah salah satu sisinya itu adalah S. Kalau ini panjangnya S, maka di sini juga S, di sini pun juga S, di sini pun juga S. Sehingga kelilingnya adalah S tambah S tambah S tambah S. Ada berapa S? Ada 4 4. S. Ada 4 sisi. Oke, yang berikutnya adalah apa ya? 5. Layang-layang. Kenapa? Trapesium juga bisa sih, trapesium. Tapi kita coba misalkan aja dengan layang-layang. Layang-layang. Nah, kalau layang-layang itu sebenarnya bentuknya mirip dengan belah ketupat. Wah, saya keluar ya. Ada Berhenti gangguan Kak. sinyal. Ada gangguan sinyal. Di kakak apa Wah, di aku? di aku. Wah, yang tadi nggak kesimpan nih. PPT-nya hilang. Gak apa-apa. Ya, Bener ya udah udahlah. ketulis. Ya. Oke, yang berikutnya itu adalah layang-layang yang kelima. Layang-layang itu sebenarnya mirip dengan belah ketupat, tetapi dia memanjang ke bawah. Ya persis kayak layang-layang. Nah, seperti ini, kayak layang-layang. Luasnya ya sama dengan luas yang tadi, belah ketupat. Di sini ada diagonal yang pertama, kemudian ke bawah di sini itu ada diagonal yang kedua. Maka rumus untuk luasnya itu adalah diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi dengan 2. Nah, kemudian untuk kelilingnya, kalau keliling berarti yang di sini itu sama dengan yang di sini. Misal di sini punya panjang katakanlah A, di sini juga A, lalu yang di atas di sini B, maka di sini pun juga B. Nah, sehingga kelilingnya itu adalah
A ditambah A ditambah B ditambah B, yaitu 2A ditambah 2B atau 2A plus B. Tuh kelilingnya. Oh, teman. Ada pertanyaan? Kalau kayak limas, Kak, Oh iya, limas itu bangun ruang, bukan bangun datar. oh beda lagi. Beda. Kayak Segitiga, limas, kubus, ya segitiga juga bangun bangun datar segitiga. Ada tabung, lagi tabung bangun bangun ruang. Oke, kita selesaikan dulu yang bangun datar ya, sampai selesai ya. ya. Setelah layang-layang itu ada trapesium. Trapesium, yaitu gambarnya kurang lebih seperti ini. Aduh jelek. Gambarnya Ini yang kurang kanan, lebih seperti ini ya. ya Kenapa? bisa. Emang yang kanannya lebih panjang apa harus emang hasilnya sama? Nggak harus sama. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Yang Oh, jelas nggak harus sama dengan yang sebelah kiri. Karena trapesium tuh banyak macamnya. Ada yang seperti ini, ada yang begini. Ini juga trapesium. intinya ada yang tajam itu ya. Ya, intinya ada yang tajam. Nah, gimana cara menentukan luasnya? Misalkan yang sebelah atas ini adalah panjangnya A, yang bawah itu panjangnya adalah B, misalkan. Kemudian ini punya tinggi, tingginya tuh yang ini ya, ini tingginya T. Nah, berarti cara menentukan luasnya itu adalah jumlah dua sisi sejajar, jumlah dua sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi dengan dua. Mana jumlah dua sisi yang sejajar? Yaitu sisi atas dan bawah. Sisi atasnya itu adalah A, sisi bawahnya adalah B. Berarti A ditambah B. Lalu dikali dengan T, kemudian dibagi dengan 2. Itu rumusnya untuk luas trapesium. Ada pertanyaan? Oh, berarti kalau keliling yang tajam-tajamnya itu hitung juga ya, Kak? Nanti kalau keliling, ya udah, misalkan di sini adalah C dan di sini adalah D panjangnya. Berarti kan cuma ngitung panjang-panjangnya doang. A ditambah D ditambah B ditambah C. Jadi kelilingnya adalah A ditambah D ditambah B ditambah C. Udah gitu doang keliling. Oh iya, ada satu lagi yang lupa. Lingkaran. Lingkaran. Ini konsep paling penting nih, lingkaran. 7. Lingkaran. Ya, kurang lebih gambarnya kayak gini lah. Saya keluar lagi ya. Berarti ada masalah Dikirain, mulu dengan sinyal ini. dikirain nge-freeze tadi. Saya yang error kayaknya, masalah sinyal nih.
Coba ya, lanjut ke lingkaran. Tadi lingkaran itu nomor 7. Oh, kelilingnya, Lingkar. Bu. Kelilingnya udah belum Kenapa? tadi? Ki? Udah, Kelilingnya. keliling layang-layang. Tinggal tambahin aja itu panjang-panjangnya, panjang sisinya. Oh, trapesium. Oh iya, trapesium. Iya, tinggal tambahin aja. Kan gini, trapesium. Di sini A, di sini B. Misalkan saja di sini C, di sini D. Berarti kelilingnya adalah ya udah A tambah D tambah B tambah C. Sisi A ditambah sisi D ditambah sisi B ditambah sisi C. Udah gitu aja. A tambah D tambah B tambah C. Simple. Coba kita ke lingkaran ya. Ya. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran. Oke, kita gambarkan lingkaran kurang lebih seperti ini. Luas lingkaran. Masih ingat nggak kamu luas lingkaran di SD? Luas lingkaran itu. Astaga. Yang ada Pi diameternya bukan? R Pi. kuadrat. Aduh. Kalau di bangku perkuliahan jangan menggunakan pi dengan 22/7, itu salah. Jangan juga menggunakan dengan 3,14, itu salah itu. Miskonsepsi yang paling sering digunakan di bangku sekolah. Karena pi itu merupakan bilangan irasional yang nilainya itu banyak banget, 3,141 dan seterusnya. Kalau kelilingnya itu adalah 2 pi r atau du atau pi dikali diameter. Pi dikali d diameter. Jadi misalkan ini titik tengahnya, maka ini itu adalah r, jari-jarinya. Ini apa, Kak? Atau pi apa? Pi dikali diameter. Oh, Diameter. Karena diameter itu kan 2 dikali jari-jari. 2 dikali jari-jari. Ini tentang lingkaran. Oke, kemudian ada segitiga. Segitiga, segitiga. Kalau segitiga itu berarti setengah alas kali tinggi. Luasnya itu adalah alas kali tinggi dibagi dengan 2. Alas itu adalah yang bagian bawah, tingginya itu adalah dari yang bagian tajam ini ditarik garis ke bawah, tegak lurus dengan garis alas. Ini adalah tinggi. Berarti kelilingnya berapa? Nah, kalau keliling berarti jumlahkan aja semua sisi-sisinya. Misalkan di sini B, di sini C, berarti ya A ditambah B ditambah C. Gitu aja. Segitiga tuh banyak kalau konsepnya ya. Ada segitiga siku-siku, lancip, tumpul. Kenapa? paling banyak berarti ya? Paling banyak saudaranya.
Iya, coba saya bahas segitiga siku-siku ya. Kalau yang ini Yang segitiga apa gimana? segitiga sembarang, segitiga sembarang, bebas. Bentar-bentar ada kecoa. Terus, Yuk lanjut. Kemudian coba saya gambarin segitiga siku. Kalau segitiga siku-siku itu pasti ada salah satu sudutnya itu 90 derajat, yaitu di bagian sini. Pasti ada salah satu bagian sudutnya 90 derajat. Ini alas dan ini tingginya. Luasnya berarti alas kali tinggi dibagi dengan 2. Nah, kamu tahu kan rumus Pitagoras? tahu sih, tapi lupa. Pitagoras Yang itu berawal dari segitiga siku-siku. Rumus Pitagoras. Kalau di sini A, di sini B, di sini C, maka A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Itu rumus. Atau, oke, saya balik aja. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumusnya. Contoh, kalau misalkan A-nya itu 3, kemudian di sini 4, maka berapa nilai C? 5. Nah, itu bisa. 5. Karena 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. C itu adalah akar dari ini. Akar dari ini. Akar dari ini yaitu 5. Gampang ya sebenarnya. Ya, gampang kalau kecil angkanya kan. Kalau gede ya tinggal dihitung aja kalau gede. Ini untuk Pitagoras.
Sering banget dipakai ini, apalagi untuk trigonometri. Ya, Trigonometri kan juga mengarah ke sini kan, ke segitiga. segitiga siku-siku. Coba ya saya bahas ya. Kalau ada segitiga yang seperti ini, segitiga siku-siku, misalkan sudutnya itu di sini. Di sini ada sudut alfa, di sini X, di sini itu Y, di sini itu R. Nah, maka rumus yang pertama itu adalah sinus dari alfa itu adalah sisi depan, yaitu Y, dibagi dengan sisi miringnya. Yang kedua adalah kosinus alfa itu adalah sisi samping X dibagi dengan sisi miringnya. Yang terakhir itu adalah tangen alfa adalah Y dibagi dengan X. Ini rumus ketiga untuk Rumus apa perbandingan ini? segitiga siku-siku pada trigonometri. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di SMA juga dapat kan ini? Ada sih, tapi aku kurang Iya, belajar. Belum belajar apa belum udah kurang ya? trigonometri sederhana nama materinya. Jadi memang masih sederhana, masih sangat simpel. Nyatet dulu Kak bentar. Ya, trigonometri materi paling susah sih dulu SMA. Paham. Oke, udah Kak. Udah ya. Nah ini udah jam setengah 10, Abdur. Kita Oke, lanjut besok ya. siap. Besok kita coba bahas yang bangun ruang, yaitu ada kubus. Mungkin saya jelasin sekilas aja dulu ya. Bangun ruang. Itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah kubus. Kubus ini adalah persegi dalam bentuk tiga dimensi. Persegi dalam bentuk tiga dimensi. Lalu ada balok. Balok ini adalah persegi panjang tapi dalam bentuk tiga dimensi. Kemudian ada prisma. Kemudian ada limas. Kemudian ada kerucut. Kemudian ada bola. Ada apa lagi ya? Tabung. Nah, tabung. Tabung. Kalau pada bangun datar, yang dicari adalah luas dan keliling. Kalau pada bangun ruang, yang dicari itu adalah volume dan luas permukaan. Volume dan luas permukaan. Kita bahas satu dulu aja ya, kubus. Kita coba bahas kubus. Kubus itu adalah persegi dalam bentuk tiga dimensi. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini gambarnya. Kubus ciri-cirinya itu punya panjang sisi yang sama. Semuanya sama.
ini panjangnya S, ke sini pun juga S, ke atas juga S, semuanya itu S. Jadi volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi, yaitu sisi pangkat 3. Volume dari kubus. Kenapa dikali 3? Karena dia 3 dimensi. 3 dimensi itu kan artinya punya panjang sepanjang S, panjangnya itu S, kemudian punya lebar itu juga S ke atas ya, dan punya tinggi. Ini tinggi ya, ini lebar. Jadi Oh iya. panjang, lebar, dan tingginya itu S. Berarti kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu S, lebarnya juga S, tingginya pun juga S. Berarti S kali S kali S, yaitu S pangkat 3. Ini untuk volume. Kemudian untuk berikutnya adalah luas permukaan. Luas permukaan itu kalau misalkan, nah, ini saya punya kotak ya. Kelihatan kan? Punya kotak. Iya. Volume itu adalah isi yang di dalam. Misalkan kamu punya kotak kayak gini, yang tahan, yang tidak tembus air, kemudian masukin air ke dalamnya, kira-kira berapa liter sih nanti air bakal terpenuhi ke semua bagian dari kotak ini? Kalau luas permukaan itu adalah luas yang ada di bagian luar, di bagian permukaan, luas. Luas. Ini luas ya, luas permukaan, ini pun juga luas permukaan dan lain sebagainya. Nah, kalau pada gambar di sini, pada gambar kubus ini, itu berarti luas permukaannya ada 6. Yang pertama adalah yang di sini, ini luas permukaan yang pertama. Yang saya arsir dengan tinta hijau. Luas permukaan yang kedua, yang di sini. Hmm. Kemudian luas permukaan yang berikutnya, yang ketiga, itu yang atas. Luas permukaan yang keempat itu yang di samping kiri. Ini. Lalu luas permukaan yang kelima itu yang di belakang. Yang di bagian belakang. Dan luas permukaan yang terakhir, yang keenam, itu yang pas Yang di depan. bagian depan. Masing-masing luas permukaan itu punya rumus sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi. Sedangkan luas permukaannya itu ada 6 total tadi. Ada 6 permukaan. Berarti rumusnya adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Yaitu 6 S kuadrat. Untuk rumus luas permukaan pada kubus. Gitu ya? Masih bingung? Kenapa S harus S2, S kuadrat gitu? Bukan 6 kali S udah cukup, Kak. Karena yang ditanyakan luas permukaan. Nih, saya punya ilustrasi yang tadi. Kotak nih. Ini kan kotak. Ini kok ngeblur sih? Ya.
Ini Oke. kan yang pertama, di sini kan yang pertama nih. Ini Ya. permukaan yang pertama. Di balik ini permukaan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini yang kelima, dan baliknya yang keenam. Luas ini berapa sih luasnya? Kan sisi dikali sisi. Ini kan dua dimensi. Dua dimensi berarti Ya. bentuknya persegi. Persegi luasnya adalah sisi kali sisi. Sedangkan permukaannya itu ada 6 permukaan yang sama pada kubus. Di bagian kiri, Ya. di bagian kanan. Kiri kanan ada 2. Atas bawah ada 2. Depan belakang ada 2. Total 6. Masing-masing rumusnya adalah sisi kali sisi. Berarti kan ada 6 dikali sisi dikali sisi. Jadinya adalah 6S kuadrat. Seperti itu. Ya. Gitu ya. Abdur, Ya, Kak. besok saya lanjut mengenai pembahasan balok, prisma, limas, kerucut, bola, dan tabung. Mungkin saya bahas lagi dari awal tentang kubusnya ya. Ya. Oke, gitu dulu ya. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abdur. Terima kasih banyak, Kak. Saya live grup Besok. ya. Ya.